kalian harus bawa saudara kalian Binyamin itu. Mereka bilang, kalau kita harus pamit dulu sama ayah kami, karena nggak mungkin beliau mau izinkan, Binyamin ini masih muda gitu. Maka mereka pulang pun, lalu mereka sampaikan kepada Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub ringkas ceritanya, terus mengatakan, saya tidak berani untuk melepaskan kalian lagi. Akan terjadi lagi seperti Yusuf. Karena waktu mereka berusaha untuk melempar Yusuf di dalam sumur, waktu mereka mau hilangkan jejak Yusuf itu, mereka mengambil baju Nabi Yusuf dan mereka mau menyembelih seekor domba kecil, lalu darahnya dituang di baju tersebut, rekayasa. Nah, tapi mereka lupa Allah SWT Maha Kuasa. Mereka tidak sempat merobek-robek baju itu, jadi masih utuh, tapi ada darah kambing. Lalu dibawakan pada Nabi Yakub, ini sesungguhnya kami tadi lagi bermain di satu tempat, lokasi, lalu datanglah serigala dan memakan Yusuf, gitu kan. Karena memang Nabi Yakub sempat bilang sebelum diizinkan, saya takut nanti dia dimakan serigala. Lalu kata kakak-kakaknya, bagaimana bisa dimakan serigala sementara kami adalah anak-anak muda yang kuat, gitu. Maka mereka jadikan alasan serigala itu. Nah, waktu itu Nabi Yakub akhirnya mengatakan pasti terjadi sesuatu. Karena bajunya nggak robek, gitu. Tapi saya akan sabar. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, waktu mereka minta, Nabi Yusuf minta Binyamin dikirim lagi, maka Nabi Yakub mengatakan, saya takut terjadi lagi seperti yang terjadi pada Yusuf. Mereka bilang, enggak, kami akan menjaganya. Kami jamin pada saat ini betul-betul tidak akan terjadi. Dibawalah Binyamin dikasih cerita ke istana. Begitu datang, Nabi Yusuf minta waktu untuk berbicara sama Binyamin, lalu menjelaskan kalau dia dari Yusuf, dia saudaranya. Binyamin yakin. Maka Nabi Yusuf ini ingin Binyamin tidak pulang lagi. Nah, waktu itu, barang-barang mereka, kalau sekarang kan sudah ada ekspedisi, ada segala macam. Dulu tuh orang masih bawa karung untuk bawa barang gitu kan. Maka mereka pada saat itu masing-masing dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini punya karung-karung sendiri yang untuk dibawa gitu pulang. Untuk barter barang atau diberikan hadiah oleh kerajaan. Nah, waktu itu Nabi Yusuf suruh taruh satu bedah milik raja di kantongnya Binyamin. Supaya membuat Binyamin ini bisa kayak seakan-akan tanda kutip ditangkap dan akhirnya tidak pulang gitu. Nah, Nabi Yusuf menyuruh pegawainya untuk buka semua kantong-kantong. Baru mereka sudah mau pulang, lalu Nabi Yusuf suruh panggil mereka. Waktu dipanggil, mereka bilang, utusan Nabi Yusuf mengatakan, kalian mencuri. Mereka bilang, kalian tahu kami datang sini bukan untuk mencuri, kenapa kalian tuduh kami? Lalu kata utusan Nabi Yusuf, apa balasannya kalau ketahuan sampai mencuri? Mereka bilang, tentu yang ada curian di barangnya, di kantongnya dia, itu dia yang bertanggung jawab. Oke? Maka dalam Al-Quran digambarkan Yusuf alaihissalam menyuruh buka dulu kantong-kantong semuanya kecuali Binyamin. Binyamin terakhir sekali. Begitu dibuka ternyata ditemukan benda raja itu. Maka pada saat itu tiba-tiba saudara-saudaranya mengatakan, oh kalau dia mencuri, dulu saudaranya juga Yusuf mencuri. Oh, okay. Nah, Yusuf itu mengatakan, sungguh kalian adalah manusia yang buruk gitu ya. Maksudnya menuduh. Tapi Nabi Yusuf tetap menjaga untuk tidak membuka itu. Ringkas cerita, ada yang mengatakan tolong gantikan salah satu di antara kami. Ini ayahnya akan marah nanti kalau dia yang diambil. Nabi Yusuf mengatakan tidak mungkin. Kita akan tetap menghukum orang yang telah mencuri. Ayah terpaksalah Nabi Binyamin tinggal bersama Nabi Yusuf. Tapi kakak mereka yang paling tua, yang sempat menolak proses pembunuhan pertama Yusuf, tapi mengatakan buang aja di sumur, nanti mungkin ada kafilah yang mengambilnya. Itu bilang, saya tidak akan berani pulang lagi. Saya kecuali Allah yang menentukan keputusan. Karena ini sudah masalah yang kedua. Sudah Yusuf, sekarang Binyamin lagi. Maka saya tidak akan pulang sampai ayah saya mengizinkan gitu ya. Saya tidak mau. Walaupun saya harus mati segala macam. Akhirnya mereka pulang. Mereka menyampaikan itu semua kepada Nabi Yakub. Tapi Yakub akhirnya bersabar lagi. Yakub mengatakan pasti terjadi sesuatu.